الشجاع ونفعنا رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين. Ujian ilmunya beliau yang mengisi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus wujud arba'atul asya al-islam wal-bulugh wal-aqlu wal-qudratu ala shaum. Syarat wajibnya puasa dengan kalimat sampun mantun sedaya. Yang pertama muslim, kemudian kita sudah balik, kemudian kita berakal, kemudian mampu berpuasa. Dari 4 syarat ini wonten lepas satu, maka tidak wajib bagi yang bersangkutan. Katakanlah misalkan anak-anak kita yang masih masih belum kuat, maka dia kehilangan nomor 4, tidak kuat. Berarti hilanglah syarat dari anak tersebut. Ada orang yang kita membahasakan, misalkan dia itu katakanlah anak-anak yang otaknya itu kurang, maka dia tidak masuk di nomor 3, berarti dia tidak berakal. Maka hal-hal yang saya katakan ini menjadi sesuatu yang membutuhkan, manakala tidak cakep 4 ini. Itu syarat wajibnya puasa. Begitu juga yang nomor 4, tidak hanya anak-anak, makin itu bisa masuk kepada orang tua yang itu bersedia poso, maka dia boleh tidak berpuasa karena syarat dia kehilangan 1. Ada di antara yang biasa menulis janji sandang Jepang umur pulau sampun 7 doso pulau nggak ada emak lahir emak terus ditunggu itu tahun kemarin sebelum pandemi itu beliau sudah ngomong gitu. Maka saya ngomong dengan ini Pak Nabi kalau tidak poso terus pokoknya poso sudah berarti jenengan sudah masuk orang yang tua dan apalagi dengan punya keluarga, maka jenengan tinggal ganti dengan fidyah. Dan terus ini tiap bulan tiap Ramadan itu sudah kirim fidyah. Maka yang seperti ini biar kehilangan salah satu dari 4 syarat orang wajib berpuasa. Berarti itu masuk syarat-syarat itu harus ada pada diri seseorang. Wa faraidu shaum arba'atu asya' an-niyah wal imsaku 'anil akli wa syurbi wal jima'i wa ta'ammudil ghaib. Fardhunya puasa itu wonten sekarang di niat. Kita sudah terlatih dengan niat di awal. Kemudian kita juga terlatih niat setiap malam. Kemudian berikutnya mencegah dari makan minum. Insya Allah makan minum buatan saya khawatir lek silitan. Makanya dengan sikatan dan sikatan. Makanya ada imsak. Walaupun sekarang ini begitu lagi kami orang-orang Wahabi mengantemi kalau imsak. Saya punya teman ibu saya di sini. Dia kemarin ditanya, "Film ini kok model ini apa Bu? Di ini tuh orang Ustaz Anyar, Ustaz Nom, tidak boleh ada imsak. Pokoknya jangan mandek Bu, bahasa mana ya? Pokoknya ada mandek. Gimana sih? Wong saya terbiasa di lawang itu sudah puluhan tahun ya imsak. Saya ngomong Bu, apa yang jangan lampai di lawang sebelum jangan pindah ke sana, yaitu tetap dilakukan. Karena imsak pun ada dalilnya. Biasanya tadi sebenarnya ada yang ngomong imsak. Nanti itu mandek 50 ayat. Terus mau dihitung dikali 18, kadang-kadang ada 10 menit orang itu membaca 50 ayat. Misalnya jangan baca Al-Fatihah sampai kira-kira surat Al-Bayyinah itu adalah ukuran 10 menit. Maka disitulah Rasulullah itu berhenti dari makan minum. Cuma bahasanya Rasulullah nggak pakai bahasa Islam, tapi nanti itu mandek. Lah, jadi kan saya sampaikan kepada jenengan itu sami dengan yang sudah pernah dilakukan di lawan itu memang sudah benar dan semuanya berdalil dan berdasar. Maka ketika kita tidak makan dan tidak minum, ini Bu, mandek itu akhirnya membantu. Khawatirnya jadi ono selilit di pas ngomongin ono si ujung kok. Lek dilepas sholat, lek sholat nggak mulai itu. Sebelah kayak ini. Apa dulu saya dulu? Jika di lambungmu cukup. Karena ada di lelah batal, puasanya batal, sholatnya batal, puasanya juga batal. Kan emang muslim. Makanya jadi batal. Jadi kalah,
supaya nanti nggak repot. Ya kalau memang suatu saat kita sudah kumpul gitu, kok dulu, maka itu dikeluarkan. Kalau misalnya hari pas sholat ya dikayang gitu. Atau kalau harus diludahkan, itu dikayang milih si kimo. Karena bagaimanapun juga arah kiblat itu adalah arah yang mulia. Nah, saya itu dengan pun membiasakan diri selonjor kaki ke arah kiblat. Saya lagi saya belajar aja dengan boleh arah lain, boleh pun selonjor kaki ke. Itu aturannya kita tidak dalam keadaan darurat. Pas mau sholat ya mungkin dengan benjol tak enak kan bentuk kesel nonton itu kaitannya dengan tata krama. langsung sembuh. Kita sebenarnya Pak Nabi ada kaitannya dengan saya tidak ada kaitannya, cuma ulama-ulama itu buatan senang lek wonten tiyang itu selonjor kakinya sampai meludah. Orang-orang dulu itu milih tapi milih sampai ada seorang yang misalnya Imam Malik itu nanti mencari seorang guru. Misalnya ada guru Imam Malik itu masuk dicari ketemu itu orangnya. Kok badhe belajar kepada orang itu, kebetulan orang itu nopo sengaja, nopo sengaja itu ngidul dari itu tadi. Iya, akhirnya nggak jadi Imam Malik itu berguru pada orang itu. Padahal masih ada satu ilmu yang dicari di mana-mana kecuali ada di guru itu. Kok dilalah, dengan itu ngidul dari itu tadi. Tidak terpulang. Akhirnya membuat Imam Malik turun berguru kepada orang. Nah, ini tambahan ini buat teman-teman kita. Terus menawi akan selonjor. Nah, ini selonjor lagi. Kalau itu kan ngaji ya. Kebetulan yang ada di depannya ibu-ibu sepuh gitu. Ini aku saya dan orang selonjor. Jawab pilih. Nanti kayak sempat. Ya, kok bertanya dulu. Jadi kalau kayak besok itu jadi sekolah bertemu yang ngaji. Jadi itu walaupun nggak sampai dosa bu, ada beberapa akhlak sampai dia orang yang sholat pun lewat dan selilit yang harus diucapkan itu kan milih. Maksudnya itu di antara adab orang itu antara meludas, menjor itu dikengin buatan ngadep kiblat. Oke, jadi ada kata-kata al-imsak amil akli wa syurbi. Kata-kata di bawah kita sikatan itu supaya pas sholat itu buatan ganggu. Kemudian melakukan hubungan segala. Kemudian yang empat ta'amudul qaid, buatan asal yang punya mojo muntah. Nopo diloko, apa dia mencari bau-bau supaya dia itu muntah, maka perbuatan itu menyalahi fardhunya puasa. Walladzi yuftiru bihi shaim asyrat asya. Saya langsung baca ke teks ini misalnya, yang membatalkan puasa seseorang itu ada 10 hal. Memasukkan sesuatu melalui luka yang lazim dalam tubuh manusia dengan sengaja. Berarti kalau melipat bukan. Walaupun nanti ada rasa ketika seseorang itu tetes mata, karena dia bukan logam yang lazim. Memasukkan sesuatu yang sengaja di melalui lubang yang ada di kepala itu, ya. Pokoknya teman-teman ini pompe itu termasuk yang lubang di kepala. Memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan, jadi kalau kan dipencahkan itu, jadi tembus nanti, benar saja, memang. Tadi kan terbuka yang itu mokel, nggak ada sebab. Kan mokel itu boleh yang itu lumo, kalau yang 80 kilo itu dia boleh mokel. Yang sakit ini ada undur, tapi yang itu gak kosong tanpa adanya undur karena Kanjeng Nabi. Walaupun kamu mengkodoknya dengan 1 tahun, nggak akan pernah bisa menyamai dengan puasa dengan 1 hari. Itu ditanya Ramadan yang 1 hari ini andai kata disarum kali setahun tidak akan pernah mengimbangi 1 harinya bulan Ramadan kalau orang itu mokelnya tidak karena tidak orang seperti ya tidak sehat. Muntah dengan sengaja wow bersetubuh sengaja pada kemaluan, keluar air mani karena bersentuhan di tubuh.
Ini kita golongan Wahabis gak batal kan itu. Sing nomor 6, sing nomor 6. Air nifas gila ini adalah hal-hal yang membatalkan sahih. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya ta'jilul fitri dengan engkel-engkel dan membatalkan waktu kali tuyuk pokoknya dengar azan kalau kita di sini dengar sedikit kita segera membatalkan pokoknya yang itu buatan asal lama-lama puasa walaupun dia itu kuat buatan sunnah bagi dia apalagi kalau sesuatu yang akan dimakan itu sudah cepat dipengen engkel dan membatalkan. Takhirus sahur di bawah. Namanya takhirus sahur itu sunahnya itu yang itu kesok jangan dia itu buka jam 1 walaupun boleh tapi sunahnya itu dimepetkan kepada mendekati subuh. Itu namanya takhirus sahur karena di situ Rasulullah juga modelnya sehingga Rasulullah sampai akan mau tentu Nabi itu mandek 50 ayat sebelum azan subuh. Watalkul jahri, watalkul hajri minal kalam. Itu sebetulnya asal bahasa yang itu bahasa kasar itu selama puasa itu sebetulnya asal ngomong sih betul-betul dua. Ada pertanyaan gitu? Jenengan punya cepat. Ini bolehnya sama siwak boleh mendengarkan beberapa kajian ada yang boleh dilakukan selesai sampai kajian zuhur di atas itu tidak boleh. Terus kemarin juga ada kajian nggak apa-apa pakai siwak untuk mendapatkan pahala fadilah siwak tapi kita nggak bisa masukkan cukup di depan gigi jadi bisa sampai sore itu sampai di depan hanya digosok-gosok tapi nggak sampai air liurnya siwak bekasnya itu masuk itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana hukumnya pakai swab saat puasa? Karena kemarin saya lihat di Google, fatwa MUI itu membolehkan swab dengan alasan hasil swab itu tidak masuk ke pencernaan gitu jumlahnya. Tapi pada beberapa pendapat ulama kita itu tidak membolehkan haram hukumnya. Dan sempat kemarin di debat gitu ya sama teman-teman gitu. Jadi monggo penjelasannya. Di antara hal yang sunnah ya, dengan cara diaturi silakan. Itu di luar puasa mengakibatkan setiap menjelang dari sholat apapun. Tapi ketika menjelang, ketika datang Ramadan, dan kitab namanya di proyek wa munasabat itu disebutkannya mengapa Imam Syafi'i itu kok memakruhkan. Padahal sebelumnya itu bukan haram, makruh. Kalau kita bahas makruh secara fikih itu berarti perbuatan itu lebih baik ditinggalkan. Itu makruh berarti. Maka ketika siwakan di saat setelah zawal, setelah zuhur itu sangat ditinggalkan, itu karena ada hal yang juga dipentingkan oleh Imam Syafi'i memandang bahwasannya bau mulutnya orang berpuasa itu indallah di sisi Allah itu jangan sampai hilang lantaran orang itu bersimak. Tapi hukumnya makruh. Artinya orang itu boleh-boleh misalkan cuma ditutul-tutulakan. Hanya ditutulkan tidak sampai semut biasa itu ya. Itu hanya ditutulkan. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan makruhnya itu karena antara keutamaan bersiwak dan keutamaan hilangnya bau mulut itu lebih tingginya. Sehingga biar nyaman kan masih ada nanti itu sholat maghrib ini jadi yang ditinggalkan zuhur sama asar itu tidak sampai mengharamkan tapi makruhnya di situ itu yang pertama. Kalau ada perbedaan ya khilaf antara suara yang hidung itu ya dicolok itu antara membatalkan atau tidak biasanya khilafnya itu biasanya terjadi lek pulau itu swabnya milih yang itu kawan-kawan buatan swab sing untuk karena pasti ada ulama yang mengatakan halal. Jadi kita lebih mengambil pendapat yang membuat kita nyaman daripada ada pendapat kedua yang juga masih ada yang menentang
Lebih baik kita bahasanya ngambil jalan aman aja, yaitu dari suap yang tidak siap. Pertama, Bagaimana puasanya orang yang punya puasanya orang bekerja berat? Ini ada dua, karena yang satu nggak ngerti memang dari pagi sudah nggak ada niat untuk puasa karena nggak kuat. Terus yang kedua ini mengerti dari pagi sudah punya niat puasa tapi nggak kuat. Makan. Oke. Apakah ini membayar fidyah? itu dibahas. Kalau ini memang terjadi di antara kita atau tetangga kita, ada orang-orang yang punya pekerjaan juga. Dalam kitab itu dicontohkan orang yang bekerja sebagai pandesi. Soalnya sih kita berbina kok. Wah, ini itu contoh ya, contoh di dalam kitab. Kalau ada orang yang bekerja seperti itu dia harus berpuasa dari awal. Kalau nanti di tengah-tengah berpuasa itu dia merasa berat dan itu membuat dia nggak kuat, akhirnya mokel, maka yang ini tetap terkena fidyah. Dan kebetulan yang dipilih itu adalah apakah ada waktu yang bagus bagi dia untuk saya itu melembur. Kalau memang itu bisa diambil waktu agar dia bisa berpuasa. Tapi kalau tidak ada pekerjaan kecuali itu, maka dia yang bayar fidyah. Bukan gangguan itu kalau siang-siang ada Kalau itu terjadi memang itu tadi dia ini tetap dengan poso. Terus berhubung mokel, maka nanti dia dan terus kita tuh hal-hal yang wajib itu itu harus utama. Di antara sekian kewajiban kita ya, bukannya haji ya, yang tiga itu puasa, zakat itu zakat diupayakan total. Tapi kalau seseorang itu karena satu hal akhirnya tidak bisa melakukan dengan total dan itu menjadi satu keharusan, aku gak poso, pekerjaan saya adalah berat, ya sudah, penggamelan kata spontan dan tidak ada yang lain, maka orang ini tetap tidak boleh meninggalkan langsung. Berarti tidak poso sampai dia mentok tidak kuat. Mbak Ustio yang menjadi kita urusan dari wakil orang ini aman, maka jiwanya harus diselamatkan. Itu akan terus yang itu dengan poso dia mau dengan bayar puasa sama fidyah. akhirnya wajib tadi. Terus yang mokel maksudnya nggak kuat daripada nanti terjadi sesuatu yang di luar itu harus mokel. Maka ketika dia mokel, ya otomatis harus mogok. Dan mogoknya harus dari waktu. Jadi mudah-mudahan ada pekerjaan yang lebih bagus. Tapi ya terjadi saja. Ada di dalam pembahasan. Ada ini misalnya Dua hari yang ya. lalu saya makmum kepada imam yang sholat asarnya itu wajib 5 rakaat. Yang pertama setelah 2 rakaat tasahud awal itu rakaat yang ketiga imamnya itu tasahud awal lagi. Dan sudah diingatkan mungkin kurang karena imam tersebut kurang pendengarannya, kurang normal. Yang 3 rakaat tasawuf awal lagi. Terus seharusnya yang keempat itu tasawuf akhir. Terus imamnya kok berdiri, lah makmumnya itu duduk. Menunggu imamnya menyelesaikan 1 rakaat lagi. Nah, terus ini ada jamaah ini ada 2 macam. Ada yang menunggu dan ada yang melanjutkan seperti imam. Itu bagaimana? Kalau 5 ya. Ya, 5. Kadang-kadang semua makmum tahu kalau ini salah. Maka sikap yang paling bagus kita menunggu imam sampai pengumpul diiringakan itu kita tetap duduk. Kita duduk tahiyat akhir untuk bersalam bersama imam. Dan terus nambah asal
Boten melok-melok limo, boten aksa. Rata-rata semuanya sudah mengatakan karena ini adalah hitungan kelima. Maka kita yang sudah yakin dengan 4, ya kita duduk. Dan duduk kita ini ada 2 bulan. Kita mufarokoh, artinya salam dewi. Atau kita nunggu si imam dulu salam. Ini kalau terjadi seperti itu, maka menambah 1 bagi makmum yang sudah nggak boleh. Karena kita sudah yakin di 4 posisi imam berdiri pada rakaat kedua. Itu menyikapi imam yang kados ngoten, maka makmum boleh menunggu sambil dia tahiyat. Terus nanti sampai si imam salam. Jadi kita mengambil salamnya imam itu supaya bahasa kita itu kita bareng takbir bareng salamnya gitu. Cuma kita nggak ikut 1 rakaatnya dia yang bagi kita meyakini itu tambahan atau dia itu melebihi rakaat. Terus kemarin itu ada 2 macam jamaah, yang ada yang mansuri mengulangi sholatnya lagi, dan ada aku mau sholat kok imamnya ngurang dewe bapak. Tentu sikap kita. Apakah kita perlu mengulang? Tidak usah. Kita nggak mengulang pun tidak apa-apa, karena kita sedang menunggu imam. Maka yang saya berikan keterangan tambahan, lihat panjenengan saat itu mau menunggu ya silakan itu saat imam salam, atau kita salam sendiri tapi nanti mufarokoh. Mufarokoh itu melepas diri dari imam, itu namanya mufarokoh. Jadi kok imam ini nama siji, orang jenengan mengambil sikap, maka orang itu boleh nunggu si imam itu tahiyat sampai tahiyat atau kita mufarokoh. Jadi nggak usah sholat tahiyat. Tidak bisa Silakan. Ya, menindaklanjuti tadi pertanyaan Ibu yang sebelumnya, pertanyaan kedua apakah juga sama hukumnya dengan pemberian kelima. Terus yang kedua tadi yang tentang bangunan tadi, ketika ada yang tukang, mereka bilang apa dan tidak basah gitu kan. Terus kita kan ada kita puasa nanti kita disuruh bikinkan kopi gitu Ustaz. Ada yang ya semacam itu mau kosong lah gitu, nggak kosong gitu. Sebentar ya Pak. Rumah ini. Karena pertanyaan itu selalu ada. Warung-warung yang buka itu sekarang di beberapa tempat itu tidak dilarang. Alasannya karena menyediakan. Mungkin ibu-ibu yang saat itu tidak dalam keadaan puasa, kok merasa akan bahan, maka warung ini diberikan. Atau ada musafir yang saat itu ada di daerah itu, sehingga alasan-alasan ini di beberapa tempat MUI itu mengizinkan yang seperti itu. Karena alasannya beberapa orang kan boleh tidak berpuasa gitu. Yang wanita yang haid, kemudian ada musafir, mungkin juga ada orang yang sakit, mungkin kok bermasak. Itu warung-warung ini punya alasan itu sehingga MUI setempat itu membolehkan. Terus aku pami mudah konten yang itu nyambut damel kan biarin jenengan. Kak poso gitu. Jenengan ya apa ya? Saya nggak bisa jawab. Karena tidak ada di dalam kitab. Karena kebetulan tukang yang di Indonesia ini tidak kerja itu kan, tidak kerja siang. Jadi mereka rata-rata ngambil diganti itu malam. Terus repot mau mulai kuliah. Sih, kalau tidak ada. Tapi anu lagi, maksudnya kalau misalnya kita udah melakukan puasa terus misalnya Yus nggak apa-apa ikhlas itu apakah tidak? Kita merasa kok apalagi orang tidak baik ya gitu. Tidak usah itu tiap pagi ada orang yang nuntut sarapan. Aku tak namanya ya mak sarapan gitu. Terus minum cuci tangan tiap pagi. Jadi orangnya aku bisa dibilang makan sehari makan apa?
Tapi ini bukan jawaban pasti Bu ya dari saya ini. Pengen niat itu keadaan orangnya. Kalau memang orangnya katakanlah orang tua Bu ya, katakanlah orang tua yang boleh masuk di antara orang-orang yang boleh moker, ya kita persilahkan, kita sediakan. Tapi kalau dia itu nggak masuk kategori orang-orang yang boleh tidak berpuasa, jadi bijak-bijak nanti. Tidak kalau kasih ngomongnya tadi Pak, tidak dihukum, kita berani. Tapi nanti saya cari Bu, apakah yang seperti yang ditanya Bu Mahmud itu? Karena kaitannya dengan kata bak sama Bu. Pokoknya sesuatu yang masuk lubang di kepala, apa urat-urat, ini boleh sakit tinggal dulu. Karena yang pertanyaan sebelumnya pun mengatakan suwek pun itu masih ada ulama yang tidak membolehkan karena tetap dikatakan memasukkan benda. Jadi urat-urat kuping dia pun awan-awan yang aman saja karena ini bau urat batal. Misalnya yang urat-urat kuping katakanlah batal, dia nggak boleh makan. Tak tenang ini. Orang yang tidak boleh batal karena urat-urat kuping, nomor keloponan kayu itu dia nggak boleh makan. Kok boleh makan kok enak? Dia nggak boleh makan sampai akhir selain puasanya batal, dia nggak boleh makan. Maka malah kalau dia puasa dia boleh, kalau dia tidak berpuasa dari awal. Tapi kalau dia puasa terus urat-urat kuping dan urat-urat kuping itu menurut pendapat ulama ini adalah batal, maka setelah dia urat-urat itu selain puasanya batal dia nggak boleh makan untuk menghormati keutamaan Ramadan. Ini pun kata nama. Untuk yang syarat wajib puasa salah satunya adalah yang terakhir. Bagaimana dengan anak yang Afrika? Dia sudah dewasa, tapi dengan dirinya sendiri aja dia tidak paham bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Kalau dia termasuk kategori bukan itu akil, tidak zakat, biasanya dia tidak ada kewajiban. Dia nggak kewajiban memang. Karena besok pada hari kiamat itu ada 4 orang, itu dia bahasa kita itu minta membela diri kepada Allah. Ya Allah, saya jangan disiksa. Kenapa kamu kok nggak mau saya siksa? Kamu akan saya siksa karena kamu nggak sholat. Ya Allah, dulu aku waktu kecil itu atau katakanlah ketika saya hidup, saya ini abika ya. Bahasanya itu abika. Jadi ada 4 orang yang besok itu dia berupaya mati-matian di hadapan Allah itu jangan sampai dimasukkan neraka. Di antaranya kan ini. Jadi kalau misalkan anak-anak abika itu tadi ngurusi awal diri nggak bisa, dia termasuk dia kategori orang yang dimaklumi oleh Allah dan itu dia akan bahasa kita tuh dia akan berusaha membela diri. Ya Allah jangan dimasukkan neraka karena aku dulu seperti dia. Itu ada 4 orang. 1 orang yang nakal, 2 ini sih nanti orang jelaskan mulai cilik itu budak. Mulai cilik itu tuli wis iki koyo mampet iki lho.